warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada teman-teman jajaran TK yang kami hormati, dalam rangka implementasi IHT tahun 2021 yang hari kedua, hari ketiga, Senin, Selasa, Rabu, hari ketiga. Alhamdulillah kita buka acara IHT ini yang ketiga dengan baik mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kamu speaking bisa serahkan ke Bu Yina. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Kita gerak dulu, tidak apa-apa? Siap ya. Gimana kalau agak leluasannya di sebelah sana saja? Nanti kita melihat. Boleh berdiri aja, tapi dengan gerakan ya. Jadi agak bisa. Kita biar imun kita sehat, pikiran kita sehat. Mari kita ice breaking dulu. Yang heboh ya. Insyaallah. Kelihatan seperti itu. Olahraga kan? Jadi tidak ngantuk. Ya barangkali itu ice breakingnya. Terima kasih kamu olahraga ya. Kita mudah-mudahan
sehat selalu. Amin. Mangga dilanjutkan kembali ke moderator. Terima kasih. Langsung ke materi itu. Terima kasih atas explaining-nya dari Ibu Koordinator, Ibu Nina. Mudah-mudahan kita bisa sehat, bugar, gitu ya. Amin. Untuk acara selanjutnya yaitu Ya, pemaparan materi. para materi. Maka dipersilakan Ibu Pipit. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Ya. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Semangat ya. Ya. Semangat. Alhamdulillah, meskipun kita sudah lelah dari pagi ya mengikuti kegiatan IHT. Insya Allah materi terakhir di siang ini ya, mudah-mudahan semuanya masih semangat. Amin. Baik Bapak Ibu semuanya, terima kasih atas kehadirannya. Hari ini kita akan berdiskusi tentang assessment ya. Sebelumnya mungkin saya sudah nge-share di grup tentang assessment itu sendiri yang asinkronus ya. Tugas yang semoga Bapak Ibu sudah membukanya, kemudian mengerjakannya. Apakah sudah dikerjakan asinkronusnya Bapak Ibu? Baru dibuka Baru dibuka. Bagus sekali baru dibuka. Kayak memikat. Ya, mungkin ada beberapa yang sudah tahu gitu ya. Saya sedikit ingin mengeksplor pengetahuan Bapak Ibu yang sebelumnya mungkin sudah tahu. Insya Allah ya, saya positive thinking dan positive feeling dengan pengalaman Bapak Ibu semuanya. Amin. Ya, saya ingin tanya Pak Adi ya tentang ini Pak Adi nomor 1 ya yang saya share di grup itu. yang hari ini. Ya, Uhun. Apa yang Pak Adi ketahui tentang prinsip-prinsip assessment, Pak Adi? Yang Pak Adi tahu aja deh apa aja. Nah, Emang Umi udah nge-share mana? Tadi pagi jam pagi barangkali Bu Ina tahu. Ayo. Atau yang Bu Ina tahu aja deh tentang assessment itu apa sih? Ya Allah. Ada 5 prinsip asesmen. Ya, itu. Yang ada aja, Mbak. Bisa Ada gimana? prinsip pembelajaran asesmen. Betul, prinsipnya. Terus ada pembelajaran yang dirancang ini bukan sih? Oh ini Bagian terpadu ya. asesmen. Nah, itu ya. Prinsip assessment. Yang pertama asesmen itu perlu asesmen merupakan bagian terpadu Ya. dari proses pelayanan. Betul. Memfasilitasi pelayanan, menyediakan Betul. informasi sebagai umpan balik untuk guru, peserta didik maupun orang tua. Betul. Yang kedua, asesmen perlu dirancang dan dilakukan sesuai dengan tujuan. Ya. Yang ketiga, asesmen dirancang secara adil, valid, dan dapat dipercaya. Ya. Yang keempat, asesmen sebaiknya meliputi berbagai bentuk tugas, instrumen, dan teknik yang sesuai dengan tujuan pelayanan yang ditargetkan. Ya. Yang kelima, laporan kemajuan belajar dan pencapaian peserta didik bersifat sederhana dan informatif, memberikan informasi yang bermanfaat untuk peserta didik dan orang tua, dan data yang berguna untuk penjaminan dan peningkatan mutu pelayanan. Iya, itu prinsip assessment ya yang sudah saya share di ini. Itu bagian dari asinkronus ya Ibu, Bapak Ibu. Jadi kita ingin mengetahui sejauh mana Bapak Ibu paham tentang assessment ini. Sekarang saya ingin tahu Bu Ina, dengan kata-kata sendiri yang Bu Ina pahami assessment itu seperti apa? Asesmen itu mengidentifikasi Ya. jadi mengidentifikasi data untuk dibutuhkan dalam penyusunan program. Betul. Kemudian sehingga setelah asesmen itu mendapatkan karakteristik anak, Betul. kita bisa memberikan layanan sesuai dengan karakteristik anak tersebut. Betul. Kemudian
asesmen ini sendiri merupakan titik keberhasilan atau Ya. tidaknya dalam nanti saat evaluasi evaluasi layanan ya, Ya. keberhasilan layanan. Kemudian apa ya, dengan asesmen juga bisa menentukan model-model layanan apa yang sesuai Iya. dengan karakter anak yang akan diberikan Betul. kepada anak. Siap. Apa lagi ya, apa ya? Kayaknya itu dulu Itu deh. dulu. Oke, siap. Ya, mohon maaf. Iya, nggak apa-apa, siap. Bagus Bu Ina jawabannya. Sekarang saya tanya Pak Mustofa. Pak Mus, apa sih tantangan Pak Mus dalam melakukan pelayanan di WK masa pandemi ini? Tantangannya apa selama pandemi? Tantangan yang pasti kendalanya adalah anak muda. Iya, sama aja. Sama-sama. Mungkin kurangnya berkomunikasi Ya. yang pertama, yang kedua mungkin kita tidak kita memahami anak mana secara Detail. detailnya gitu kan. Yang terbatas interaksinya ya. Itu ya tantangannya. Pak Adi, ada tantangan nggak dalam masa pandemi ini dalam pelayanan WK? Sama Dalam pelayanan apa Dalam membuat pelayanan. asesmen? Dalam pelayanan. pelayanan sangat banyak sih kendalanya, terutama kita mengkoordinasi saat laporan dari wali kelas atau guru lain pun memberikan laporan ke kita, sehingga saya juga harus melaporkan ke wali kelas, tetapi wali kelas tersebut tidak bisa terjun langsung mendengarnya. Itu kendala paling utama selama. Ya, baik ya Bapak Ibu. Jadi memang untuk masa pandemi ini seperti yang kemarin saya bilang, ya harus saling memaklumi gitu ya. Dengan kondisi seperti ini kita juga tidak bisa menyalahkan salah satu pihak gitu ya. Toh kita sendiri pasti banyak kekurangannya gitu kan ya, jadi saling memahami. Cuman tantangan itu kan tidak menjadikan kita akhirnya berdiam diri, kemudian ya sudah ada kumaha, nggak bisa seperti itu gitu kan. Harus ada action yang harus kita lakukan gitu. Jadi harus bagaimana nih menghadapi anak didik kita, peserta didik kita yang semakin hari mungkin kelihatan lah ya muncul bibit-bibit yang sepertinya harus kita bantu nih gitu, nggak bisa kita cuek gitu kan. Kemudian tadi ya tentang asesmen itu sendiri, mungkin teman-teman sambil dilihat ya yang sudah di-share tentang prinsip ya, tadi Bu Zara sudah menyampaikan ada 5 prinsip asesmen itu sendiri gitu ya. Jadi asesmen ini bagian dari proses pelayanan ya, bagian dari proses pelayanan. Jadi tidak bisa kita tinggalkan gitu ya, harus kita lakukan gitu dalam rangka memfasilitasi peserta didik. Itu yang kedua, asesmen ini perlu dirancang dan dilakukan sesuai dengan tujuan apa yang bimbingan konseling itu sendiri memiliki gitu. Tujuannya apa sih gitu ya, kita memiliki program-program itu tujuannya apa. Yang ketiga, asesmen dirancang secara adil, valid dan dapat dipercaya. Jadi tidak bisa ngawur ya, tidak bisa seenaknya kita bikin asesmen. Apalagi kita mungkin backgroundnya sendiri bukan psikolog ya, yang bisa seenaknya membuat alat tes gitu ya. Jadi ini harus valid, terukur dan dapat dipercaya. Berikutnya yang keempat, asesmen sebaiknya meliputi berbagai tugas, instrumen dan teknik yang lainnya. Yang kelima, ini harus adanya laporan ya, laporan kemajuan dari hasil asesmen yang kita buat gitu. Berikutnya di sini ada lingkaran ini ya, lingkaran rangkaian. Jadi dari asesmen itu tahap berikutnya adalah pemberian layanan apa sih yang cocok gitu ya dari hasil asesmen yang kita bikin, yang kita buat. Kemudian merencanakan layanan itu sendiri. Nah di sini ada guru merancang layanan berdasarkan hasil asesmen yang kita buat gitu ya. Kemudian asesmen dikembangkan sejak awal. Jadi sejak awal kita memberikan layanan itu tidak ujug-ujug gitu ya, tidak asal gitu. Tapi dari awal kita sudah melakukan asesmen. Nah, pengen tahu nih dari Bapak Ibu, Bu Ina mungkinnya yang lebih pengalaman. Ketika kita melakukan layanan kepada anak itu, apakah sudah mempraktekkan asesmen itu sendiri? Gimana pengalaman?
Kalau saya sendiri kemarin dibantu sama Bu Zahra ya, Bu Zahra, kita membuat asesmen itu tahun kemarin kita tentu berpacu ke dalam SKKD, Ya, tetapi betul. untuk ini kita pakainya AKPD ya, AKPD. Nah itu tahun dan sebelumnya pernah DCM juga. Jadi sebenarnya untuk asesmen kan ada tes dan non tes ya. Di situ kita melakukan asesmen, kemudian setelah dapat hasilnya kita membuat program. Setelah membuat program itu sendiri, perencanaan apa yang akan dilakukan selama 1 tahun ini dalam melakukan pemberian layanan BK itu sendiri. Kemudian kita contohnya yang kemarin aja gitu, karena kita masih menggunakan sudah jelas kalau di dalam pembuatan program itu kan ada nasional ya, tujuan, kemudian merumuskan ada tahap-tahapan yang harus dilakukan, ditempuh untuk mendapatkan hasil asesmen dan perencanaan program tersebut. Setelah ada program tersebut, kemudian kita menentukan, kan ada hasilnya. Hasilnya itu ada anak itu memerlukan, kan setiap anak berbeda-beda ya karakteristiknya, pula tidak hanya karakteristik ya, permasalahan. Kalau di BK itu kan permasalahannya, kemudian karakter itu kan ada beberapa yang SKKD yang kemarin Bu Zahra sebutkan itu, kita lihat nanti kita buatkan RPL-nya. Nanti di situ membuat RPL sebagai acuan, sebagai pemberian layanan BK itu sendiri yang sesuai dengan hasil asesmen tersebut yang dituangkan dalam program seperti itu. Dan alhamdulillah ya, kita walaupun pandemi kita kan sudah berjalan karena memang awalnya asesmennya itu asesmen yang bukan pandemi ya, asesmen yang normal gitu, yang sebelumnya akhirnya kita merancang ulang mana yang memang perlu, yang lebih perlu anak dibutuhkan, betul, urgent gitu ya. Sangat urgent. Nah untuk tahun ini insya Allah kita membuat asesmen yang pandemi gitu, khusus pandemi ya, disesuaikan dengan keadaan saat ini. Nanti juga mungkin asesmennya ada yang sudah masuk ya Bu Zahra ya, kamu sudah lihat juga ya. Itu kita lewat Google Form kita membuat asesmennya. Nanti anak-anak mengisi per jurusannya, karena kita mengacu, karena baru tahu aturan sekarang ada perubahan kurikulum ya, kayak jurusan-jurusan seperti itu. Jadi kita masih menggunakan nama-nama yang tahun lalu, karena kan asesmen kita sebar itu sebelumnya gitu ya, sebelum tahu keadaan ada perubahan kurikulum, sebelum IHT lah gitu ya. Jadi kita masih, tapi tidak masalah karena itu hanya penamaan saja. Yang penting kan kita namanya asesmen kan mendapatkan data gitu, dan objeknya tetap siswa. Jadi kita menunggu hasil itu ya, kalau ada nanti bisa kita dibahas nanti ya. Misalnya contohnya, misalnya mana nih jurusan apa yang sudah, contoh satu aja gitu, bisa diinikan ke dalam program seperti itu. Itu aja. Terima kasih Bu Ina ya. Jadi apa yang sudah Bu Ina lakukan, khususnya Bu Ina atau kita sebagai guru di sini gitu ya, sudah sesuai dengan prinsip gitu yang tadi kita bahas gitu ya. Jadi merancang layanan itu sesuai dengan hasil asesmen itu sendiri gitu. Kemudian sesuai dengan kebutuhan kebutuhan peserta didik itu tuh apa sih gitu ya, sudah sesuai. Kemudian idealnya harus memberikan pengaruh kepada peserta didik kita. Jadi ada efek positif ya dari hasil itu yang kita berikan itu. Kemudian
Nah, yang kedua itu assessment perlu dirancang dan dilakukan sesuai dengan tujuan. Nah, di sini ada assessment proses. Kalau di pelajaran itu assessment formatif. Kalau di kita, kalau BK itu proses. hasil Iya. diagnosis. Ya. Kalau assessment hasil itu berarti sumatif, gitu ya. Kalau sumatif itu berarti di akhir, ya di akhir. Nah, kalau kita meninggal kampus. Dari tadi. Ya, Dari jadi, tadi. kemudian Asesmen diagnosis ya, jadi membentuk program pelayanan individual peserta didik. Nah, yang berikutnya harus mengacu pada capaian pelayanan yang kemarin kita sudah bahas. Ya. Berikutnya yang ketiga sudah ya, ini sudah paham lah tentang harus adil, gitu ya, memiliki kualitas yang tinggi, harus variabel, sudah paham insya Allah ya. Kemudian berikutnya, nah ini meliputi assessment ini meliputi tugas, instrumen dan teknik yang sesuai. Jadi sedikit disinggung Bu Ina ya, harus mempertimbangkan karakteristik peserta didik kita seperti apa. Mungkin kalau sekarang masa pandemi berarti ya beda gitu ya karakteristiknya dengan pembelajaran normal gitu. Jadi isi KPD-nya pun disesuaikan dengan karakteristik anak-anak sekarang. Kemudian capaian pelayanannya apa yang ingin kita capai, kemudian tujuannya apa, kemudian sumber daya pendukungnya apa. Tambahan barangkali ya, capaian pelayanan yang normal dengan yang itu pun ada ini ya mungkin betul. yang kemarin kita capaian kalau capaian layanan itu kan kita mengacu pada SKKPD. Cuman untuk pandemi ini kan tidak semua harus tidak semua ya. Karena memang kondisinya seperti ini, jadi hanya beberapa saja ya, beberapa aspek ya yang diambil. aspek ya, Bu Zahra ya, kebetulan Bu Zahra yang mengambil alih tentang asesmen ini gitu. Jadi kita ambil yang memang seperlunya, misalnya kelas 10 dilihat dengan evaluasi yang tahun kemarin ya Bu Zahra, anak-anak kayaknya memang membutuhkan seperti ini gitu. Jadi memang sebenarnya evaluasi, cuman evaluasinya kita hanya sebagai ini aja, tidak tertulis barangkali ya, gitu aja. Ya, tujuan. Baik ya, terima kasih ya Bu Ina ya tambahannya. Kemudian prinsip yang kelima ya, jadi nanti berupa laporan ya, prinsipnya berupa laporan kemajuan belajar atau pencapaian peserta didik. Yang ini memang harus sederhana ya sifatnya, jadi kita juga bisa membaca dengan sangat mudah gitu ya. Kemudian informatif, jadi bisa memberikan informasi kepada orang tua, guru yang lain gitu ya, teman sesama BK sendiri atau manajemen di atas kita gitu. Jadi laporannya harus mengacu kepada ketercapaian potensi dari hasil asesmen itu sendiri. Nah ini tambahannya ya, harus mudah dipahami gitu ya, nggak ngejelimet gitu hasilnya ya gitu. Kemudian memberikan informasi yang utuh, tidak ada informasi yang disembunyikan gitu ya. Apapun jawaban anak-anak ya udah kita tampilkan itu gitu. Kemudian disampaikan kepada orang tua, harus menjawab kebutuhan peserta didik akan umpan balik. Oke, paham ya insya Allah ya. Cuman di sini tambahan lagi barangkali Umi Ya. di sini kan memberi informasi yang utuh bagi orang tua ya. Tadi kan Umi menjelaskan kepada guru itu, mohon maaf karena mungkin iya di sana ini hanya sebagai gambaran saja, tapi Ya. untuk yang Tidak aslinya itu detailnya ya, diberikan. karena kita ada kode etik. Hanya deskripsi umum Betul saja. ya. Jadi takutnya persepsinya berbeda. Ya. Saya luruskan gitu. Ya. Itu memang terbuka gitu. Misalnya anak ini Kebutuhannya ini, sedang gitu ya. seperti ini, cuman tidak gamblang Ya. secara terbuka secara maksudnya utuh dalam arti yang semua diinginkan, karena kita juga punya kode etik gitu ya tambahannya. Siap. 5 Oke. Paham. Ini keterkaitan sebentar. Yang keterkaitan mungkin bisa dibaca ya, ini tidak terlalu perlu penjelasan. Keterkaitan asesmen dengan prinsip pembelajaran, insya Allah bisa dipahami lah. Berikutnya sebentar. Nah ini ada asesmen yang akan dilaksanakan itu seperti yang kemarin kita bahas. Dikembangkannya berdasarkan apa? Itu berdasarkan capaian pelayanan di sekolah yang kemarin kita sudah bahas ya. Kemudian langkah-langkahnya nih, langkah-langkah pelaksanaan asesmen itu sendiri kayak gimana? Yang ke-1, mengidentifikasi data
yang dibutuhkan untuk menyusun program. Ya, tadi sudah disebutin ya. Sudah. Kemudian yang kedua, memilih instrumen yang tepat. Ya, kita mau Kan saat pandemi ini iya, kan kita mau pakai apa nih pakai instrumennya? Berarti apa namanya? Gimana Bu Zara, gimana ya? alat instrumennya, Alat ukur. pengukuran data. Kalau asesmen kan termasuk yang tes ya? Enggak, kan asesmen itu ada tes dan non tes. Kalau Ini yang masih langkah-langkah. Maksudnya kalau sekarang pandemi Oh, ya. termasuknya asesmen yang tes kan? Karena kita nggak bisa observasi, Iya. nggak Iya. bisa wawancara. Iya. gitu. Betul. Iya. Jadi harus memilih instrumen yang tepat di masa pandemi ini. Apa sih yang tepat dengan kondisi sekarang gitu kan ya? Untuk apa namanya poin-poin di asesmen Ya. AKPD yang apa namanya Di mana? pandemi juga kan kalau yang biasa itu bidang sosialnya Banyak, ada ya banyak. Ada beberapa. ada beberapa gitu. Kalau yang AKPD yang itu kan sesuai banget dengan SKKD yang yang banyak tuh standarnya standar standar. itu kan banyak, itu ada Kalau semua. yang Kalau yang sekarang sekarang dipilih kebanyakan itu kita pertanyaannya itu ke bidang belajar dan pribadi gitu karena sosialnya juga nggak ada gitu. Iya. Cuma kan di rumah juga. Iya. Karena di rumah Berinteraksi. jadi lebih di banyak karena dilihat dari permasalahan yang mungkin tahun kemarin itu kan banyaknya ya masuknya evaluasi ya, evaluasinya banyaknya permasalahan di dalam belajar sama dengan itu apa tadi pribadi gitu, Motivasi motivasi ya, belajar. jadi pribadi, jadi itu yang ditekankan kita untuk pandemi tahun ini asesmennya. Ya. Nah, berikutnya langkah-langkah yang berikutnya itu ada mengidentifikasi data yang dibutuhkan untuk menyusun program. Coba nih, Pak Mus, kira-kira data apa aja nih Pak Mus yang dibutuhkan untuk menyusun program yang sebelumnya kita bikin dulu asesmennya. Data seperti apa yang kita butuhkan biasanya? Terus perkembangan. Ya barangkali perkembangan Itu anak perkembangan. itu, Oke. anak itu sendiri Betul. kan itu kan ada yang mungkin yang lebih paham gitu ya, Betul, lebih iya. paham, ada yang mungkin sedang gitu, Ya. dan ada yang mungkin di bawah kan gitu. Ya, Karena keadaan seperti ini mungkin kita harus harusnya continue ya, Ya. harusnya continue karena berhubung meren sarana lah, intinya sarana kita lah gitu. Ya, siapa lagi Pak Mus yang Mus ketahui data apa aja sih yang dibutuhkan selain Ya. tugas perkembangan tadi? Yang pasti adalah Permasalahan. permasalahan dan perlu bimbingan ya Bu ya, Ya, perlu bimbingan betul. karena yang pasti pihak dari dua item barangkali itu ya, yang satu dari pihak orang tua mungkin, Ya. yang kedua dari pihak sekolah. Ya. Gitu. Harus ada kerjasama Kolaborasi. kayak gitu. Kalau kita saling memahami gitu, saya kira anak mungkin bisa berkembang lebih cepat gitu, Ya. lebih cepat. Ya. Ada lagi yang lain? Data apa lagi? Ya, data mungkin data tentang akademik, Betul. tentang akademik di Iya. situ bisa di ya akademik itu kan bisa nilai hasil ya, Betul, ya. ataupun ada tadi akademik non akademik seperti misalnya hobi juga kan bisa bagian dari asesmen tersebut. Jadi tadi udah disinggung juga antara orang tua, kita kan menentukan harapan orang tua itu seperti apa. Gitu. Jadi di adanya sinkron juga dengan orang tua dan sekolah khususnya untuk BK ingin kan tentu BK itu kan bantuan secara memandirikan secara optimal gitu ya. Nah di situ barangkali temannya. Betul. Siap. Jadi harapan orang tua ya yang Ya. harus Ya. digali juga apa? Ya. Betul ya. Kemudian, nah ini tadi ya instrumen pengukuran data sesuai kebutuhan tadi yang Bu Zara sampaikan, ada tes dan non tes, Ya. gitu ya. Nah teknik tes ini sendiri teknik di mana biasanya ini untuk memahami setiap individu ya memiliki level pemahamannya sampai di mana gitu. Jadi ini yang kita ketahui ada tes kecerdasan, tes bakat, tes minat gitu ya, kepribadian, kreativitas, sikap dan prestasi belajar.
untuk beberapa tes mungkin ini harus bekerja sama dengan lembaga psikologi gitu ya, Karena harus punya lisensi dari psikolog gitu ya. Kalau untuk kita tidak bisa ya. Kalau untuk teknik smart test ya itu udah jadi sarapan kita, udah jadi ini kita sehari-hari ya. Sebenarnya tes itu juga kan kevalidannya gitu ya, itu kayak AKPD, DCM itu juga termasuk tes gitu. Kita bisa melaksanakannya gitu, kita melaksanakan, tetapi kan sudah ada uji ini kemudian sudah tercatat itu bisa digunakan kevalidannya bisa betul diakui ya. diakui kevalidannya sehingga kita bisa menggunakannya walaupun kita bukan psikologi, cuman kita sudah udah tahu, udah paham, ada diklatnya barangkali gitu ya, apalagi Bu Vivik psikologi lebih paham itu alat tes ya, tidak mesti harus dari biro. Tapi ya memang kalau untuk lebih detailnya dan lebih kayak skill test gitu itu menggunakan biro. Siap. Makasih Bu Ina ya tambahannya. Ini ya untuk teknik non tes yang kita ketahui ada observasi gitu ya. Mungkin kita selama ini juga ketika memanggil atau memberikan layanan itu kan secara tidak langsung ya, kita juga sambil mengobservasi kan ya gitu. Tapi kan tidak secara detail ditulis itu kan tidak gitu. Wawancara ya itu juga bagian dari teknik gitu ya, kemudian angket yang kita bikin juga, kemudian sosiometri ya itu juga bikin. Nah ini dokumentasi juga harapannya juga ada gitu ya, kemudian biografi maupun autobiografi. Ya tambahan barangkali di sini ya, Bu Vivit, kita kan asesmen itu kan maksudnya tidak hanya di dalam program secara umum saja, tetapi seperti angket karir ya Bu Zahra ya, itu juga masuk. Itu salah satu betul non tes ini kita kaitkan dengan yang non tes itu angket karir, angket karir itu kan ada yang melanjutkan, ada yang kerja, ada yang wirausaha, itu pun kan kita bagian dari data teknik non tes. Dan untuk di kita alhamdulillah setiap tahun kita sudah menggunakan. Terus untuk biografi atau autobiografi kan itu kerjasama dengan TU juga gitu. Keadaan misalnya keadaan rumah, keadaan keluarga ya, itu juga kan kita juga sudah sebenarnya gitu. Sebenarnya untuk di SMK 3 sendiri sudah berjalan gitu. Alhamdulillah. Iya. Oke. Nah untuk berikutnya saya sepertinya belum share di grup ya tentang asesmen diagnostik, udah belum? Belum sedikit juga tentang asesmen diagnostik ya, nanti di share sama saya. Jadi di sini ada kan kalau di jadwal IHT-nya sendiri ada asesmen diagnostik, formatif sama sumatif ya. Kalau formatif sumatif berarti di kita mah proses dan hasil. Nah kalau diagnostik itu sendiri apa nih yang bicara tahu? Tadi sudah dibahas sebetulnya apa tujuan asesmen diagnostik itu sendiri apa? Untuk ini apa namanya? Diagnosis. Mengetahui apa namanya masalah siswa, permasalahan siswa itu apa, yang dialami oleh siswa itu apa kendala selama belajar itu apa, terus apakah ada faktor lain selain yang ada di diri dia, selain internalnya itu apakah ada faktor yang mempengaruhi sehingga pembelajarannya tidak bisa maksimal atau tidak berjalan dengan mestinya. Oke, cukup paham ya, insyaallah ya. Jadi kalau di sini tujuan dari asesmen diagnostik sendiri mengetahui kesejahteraan psikologi dan sosial emosi dari peserta didik kita. Kemudian mengetahui aktivitas selama belajar di rumah, itu ya tujuannya itu sendiri. Kemudian kondisi keluarga tadi yang sudah disampaikan Bu Zara, latar belakang pergaulan siswa sebelumnya, gitu ya. Kenapa bisa anak ini seperti ini? Oh ternyata bergaulnya dengan ini gitu kan ya. Nah begitu. Kemudian mengetahui gaya belajarnya, karakter serta minatnya. Kemudian nah ini asesmen diagnostik di awal pembelajaran itu dilakukan untuk menggali hal-hal seperti ini ya. Kalau sekarang mungkin kita karena daring, mungkin pelayanannya juga dilaksanakan secara daring, mungkin nanti mudah-mudahan kedepannya kita bisa melaksanakan jimit ya dengan anak didik kita, mudah-mudahan bisa berjalan.
Nah itu kan ada proses assessment di sana ya. Selama proses pelayanan itu ada assessment idealnya gitu ya, idealnya seperti itu. Jadi tadi yang saya sebutkan ingin mengetahui selama pandemi ini aktivitas mereka di rumah itu kegiatan belajarnya bagaimana. Itu kan bagian dari assessment juga. Nah kemudian tahapan ketika melaksanakan assessment. Jadi kalau diagnostik mah sambil berjalan, berproses, nah secara tidak langsung itu sebetulnya sedang melakukan assessment gitu kan. Yang satu persiapan, yang kedua pelaksanaan, yang ketiga tindak lanjut. Nah untuk persiapan, ya yang pertama siapkan alat bantu berupa gambar-gambar yang mewakili emosi. Nah kemarin Bu Ina sudah nih di itu kelas 1 mahasiswa baru itu diminta apa tuh namanya? Yang MPLS ya. Anak peserta didik diminta untuk memberikan emotikon perasaan emosi kita itu sedang bahagiakah, sedang sedihkah, sedang takutkah, itu juga bagian dari assessment. Ya Bu Ina sudah mempraktikkannya kemarin gitu. Jadi apa yang sedang kamu rasakan saat ini gitu kan ya. Kemudian mereka diminta untuk ke depan memberikan emotikon ke papan tulis di depan whiteboard ya. Seperti hasilnya tadi bisa dilihat, disimpan emotik itu. Diberesin. Itu ya, kemudian itu salah satu ya alat bantu yang paling Bu Ina lakukan itu alat bantunya berupa emotikon itu yang dibawa. Kemudian yang kedua mungkin ketika proses pembelajaran itu, pelayanan itu kita nanya bagaimana perasaan kalian selama di rumah. Ya itu juga bagian dari assessment itu di awal ya persiapannya seperti itu. Yang kedua buat daftar pertanyaan. Seperti apa sih pertanyaan-pertanyaan yang untuk menggali supaya assessmentnya ya berjalan gitu. Kamus apa kamus? Pertanyaan kayak gimana? Ya. Daftar pertanyaan seperti apa sih untuk tahu ya ini kan diagnostik berarti kan sambil berproses kita melaksanakan assessment ya. Nah sambil berjalan itu biasanya kita menanyakan apa tuh ke anak didik kita? Ya, kita menanyakan tentang sejauh mana tugas dulu. Tugas sejauh mana? Apakah memenuhi target enggak? Karena target ya, apa selesai lah gitu. Ternyata dia kendala. Nah, mungkin kendalanya yang saya perhatikan dalam masa pandemi, dia adalah karena HP biasanya ya digunakan bukan untuk belajar. Ya, betul. Yang pertama, yang kedua, biasanya dari perhatian orang tua, yang pasti orang tua dia bilangnya adalah mengerjakan, ternyata tidak. Nah, artinya ada pembohongan gitu kan. Jadi memang ada sifat terselubung lah, gitu kan. Terselubung yang seharusnya orang tua tahu persis gitu kan. Itu ya pertanyaan seperti itu. Boleh tambahkan Pak Adi pertanyaan seperti apa sih yang biasanya kita ajukan? Saat dipanggil atau sedang senggang sambil lewat, mungkin pertanyaan hari ini sudah sholat subuh belum? Ya. Lebih berkenaan ke spiritual. ke religinya. Sekali lagi Bu Zahra, apa biasanya kita menanyakan apa sih dalam ini Mungkin proses itu? mengacu ke ini ke apa? Pribadi, sosial, belajar, karir ya seputar soal sosial mungkin untuk kelas 10 kan kita orientasi dulu ya. Apa sudah punya teman atau belum gitu di kelas, apa sudah berkenalan atau belum di kelasnya, karena itu bisa mempengaruhi ke semangat atau motivasi belajarnya. Kalau misalnya ada teman atau apa kan bisa sharing dan lain-lain, tugas bisa ditanyakan. Kecuali yang memang susah untuk bersosialisasi, motivasi belajarnya pun akan beda, berkurang. Jadi mungkin secara umumnya apa hal yang paling menyenangkan dari kamu ketika belajar di rumah? Saya secara umumnya pertanyaannya seperti itu. Apa hal yang tidak menyenangkan ketika belajar di rumah? Itu secara umum kayak gitu ya. Belajar Bisa. Tapi masukan kalau untuk BK sendiri diusahakan itu yang positif. Yang positif. Ya, karena kita membuat mindset yang positif. Contoh misalnya, oke, yang negatif itu harus dibuang. Jadi kita lebih ke untuk ininya barangkali ya, untuk ininya misalnya anak dengan ada pertanyaan itu, jadi biasanya lebih ke negatifnya aja, tapi
dengan ya nggak jadi masalah sih sebenarnya. Dan kemarin juga kan akhirnya dibuang kan pas Iya pertanyaan betul, itu. itu dibuang karena untuk mindset, untuk sifat-sifat yang buruk itu udah gitu, jangan diinikan. Nah dimunculkannya itu yang dikembangkan kan kita tugas perkembangan ya, tugas perkembangan tentunya yang positif gitu. Jadi anak-anak di fokusnya ke yang positifnya aja. Jadi sebaiknya kita memang dalam konseling apapun gitu itu lebih ketekankan ke positif. Jadi pikirannya positive thinking, selalu positive thinking, tidak mengeluh dengan keadaan yang negatifnya aja. Ya. Gitu. Ya, Baik ya. Terima kasih ya teman-teman atas responnya. Kemudian dalam pelaksanaan kegiatan asesmen diagnostik sendiri, karena kondisi kita ini ya belajar di rumah ya, jadi mungkin contoh aja nih ya, kita minta siswa mengekspresikan perasaannya selama belajar di rumah, kemudian menjelaskan aktivitasnya. Jadi dengan teknik apa yang kita bisa lakukan? Dengan teknik bercerita. Ya, siapa yang mau menceritakan pengalamannya? Saya seperti itu. Itu juga bagian dari assessment. Asesmen yang mungkin pengalaman yang kemarin orientasi juga kan anak menulis, tidak hanya menuliskan itu kan ada kan, apakah yang sebelum saya tentang materi itu yang ditanyakan apakah ada yang sudah membuat jadwal seperti itu kan salah satu barangkali ya, itu kan diagnosis apakah anak memang udah terbiasa dengan aturan disiplin, itu salah satu asesmen ya, gitu kan? Bukan? Iya, salah satu. Ya. Atau misalnya menuliskan, itu bagian dari menuliskan. Ya. Masuk. Kemudian kalau misalnya apa yang sudah kamu lakukan, misalnya itu juga salah satu ya. Masuk. Terus apa namanya? Kalau harapan itu sama ya? Termasuk ya? Dituangkan dalam tulisan, itu bagian dari pelaksanaan. Jadi kemarin sudah dipraktekkan ya pas MPLS ya. Kalau beberapa anak yang mungkin memiliki kalau ini minatnya kayak orang-orang anak-anak kita di TGB itu di menggambar. Ya, silakan ekspresikan dengan gambaran apa sih yang ingin contoh. Itu. Nah kemarin itu kan kita saya kayak yang gambar ekspresikan. Ada yang tidak bisa menggambar gitu. Jadi akhirnya tidak menggambar. Dia nulis senang, gembira. Berarti dia kan lebih ke visual. Kinestetik. Ada yang memang dengan gambarnya ada yang dilucu-lucuin. Mereka dia ada yang sederhana. Nah itu barangkali yang ini ya bagian dari ternyata anak ini kalau yang menggambar berarti memang bukan di sana kecerdasannya yang gitu ya. Itu banget. Iya. Kemudian ada strategi tanya jawab juga ternyata ya dalam assessment itu teh. Jadi kita juga timbal balik adanya timbal balik. Iya, feedback. Timbal balik itu. Betul. Nah, di sini tanya jawab insyaallah teman-teman sudah cukup paham ya, nggak saya jelaskan. Harus ada pertanyaannya itu harus jelas gitu, ini Pak Guru tuh nanya apa sih gitu ya, dan arahannya tujuannya tidak ambigu gitu ya. Jadi harus memberikan penguatan, harus memberikan motivasi lah ya mungkin kalau kita. Kemudian saat siswa bertanya langsung menjawab atau mungkin dilempar dulu ke teman yang lain, siswa yang lain gitu ya. Ini ada strategi juga ternyata ya kita. Jadi ketika memberikan layanan itu tidak monoton kita ngomong gitu ya, emang mereka bukan seperti itu juga ya gitu. Jadi kita ada tanya jawab gitu. Ada teknik konseling. Iya, teknik dari konseling. Iya. Jadi tidak memang bukan beri nasihat ya. Bukan beri nasihat, tapi kita yang bukan barunya ada. Interogasi. Jadi konseling itu bukan ini dasarnya dulu aja ya. Karena kalau namanya konseling itu kan memang membantu memecahkan masalah, tetapi yang memutuskan adalah siswa itu sendiri gitu. Kita hanya sebagai jembatan
dan Memberikan memberikan Wawasan. wawasan-wawasan. Nah, nanti yang mau Alternatif. betul. Nanti yang mau diambil seperti Seperti apa, ini, seperti resikonya A, B, C dan resikonya seperti apa kita sudah ini kan, dan balik lagi itu yang dan untuk karena kita salah kaprah juga. Nah, yang kalau misalnya dia mengambil keputusan yang yang agak melenceng sebenarnya menurut kita, itu kita tidak menjas anak tersebut bahwa itu bodoh atau misalnya anak itu malas gitu, seperti itu enggak, berarti itu terjadi adanya tuntasan dalam layanan bimbingan konseling itu. Makanya kita harus sampai tuntas itu, oh berarti anak ini belum selesai. Kita metode apa lagi yang memang harus kita laksanakan seperti itu. Jangan sampai membuat mereka tertekan Iya. dan takut dari apa yang mereka ambil. Ya, makanya kan saya selalu pesan kepada pemus gitu untuk BK dan kesiswaan itu sangat berbeda gitu, sangat berbeda. Makanya kalau saya selalu tekankan kalau pamus sebagai ini karena ada di BK menggunakan cara-cara kebekaan seperti itu gitu. Bukan berarti tidak boleh di dalam kesiswaan, itu mah silakan aja, kita fleksibel sebenarnya untuk BK ya, untuk BK sendiri. Cuman untuk penempatannya, cara penanganannya juga itu sesuai dengan kebekaan itu sendiri. Gitu Bang. Ya. Oke. Terima kasih ya teman-teman ya responnya. Berikutnya nih tentang tindak lanjut ya, tentang tindak lanjut terakhir sih, materi terakhir. Yang pertama, identifikasi siswa dengan kalau di sini memang ekspresi emosi negatif ya kalau di sini, dan diajak berdiskusi 4 mata. Jadi mungkin ketika siswa ini ya yang kemarin saya lihat di pas MPLS itu ada yang bosan, capek gitu ya. Nah, itu kan tindak lanjutnya apa gitu ya. Nah, di sini kalau kemarin itu ada ya? Ada. Kita malah dilanjut dengan japri sebenarnya. Nah, emang seperti Anak itu ya, betul. Jadi saya juga penasaran kenapa bosan. Ternyata bosannya bukan karena materi atau karena apa seperti itu. Bosannya itu dengan keadaan sebenarnya gitu. Itu salah satunya ya bosan. Memang yang kemarin-kemarin mungkin karena bosan yang hanya materi gitu. Tapi ternyata apakah saya kan apakah penyampaian dari Ibu gitu? Penyampaian dari bukan. Gitu. Dia bilang enggak katanya gitu kan. Terus saya coba japri gini-gini, ternyata betul sudah betul langkahnya. Ya, Berdiskusi 4 jadi, mata. ya, itu juga. Nah, tidak hanya yang negatifnya, kan ada tuh yang satunya yang memang dia aktif. Nah, kita juga kan tidak hanya yang masalah ya, kita juga preventif, yang preventif yang nggak ada masalah pencegahan tuh ya. Nah, itu, dia udah membuat jadwal, dia juga udah ngerti gini. Berarti dia sejauh mana nanti perkembangan selanjutnya seperti itu. Saya juga pendekatan juga kebetulan, alhamdulillah kebetulan BKP gitu. Jadi ya alhamdulillah saya sekarang, dan dia juga merasa paham karena memang SMK dan SMP atau MTS itu kan berbeda. Gitu. Baik. Itu aja. Jadi langkah yang sudah Bu Ina lakukan sudah betul ya. Jadi ketika kemarin MPLS itu ada anak yang memberikan ekspresi emosi negatif, tahap berikutnya apa? Berdiskusi 4 mata, entah japri, mungkin ketemu di sini gitu ya. Itu harus seperti itu memang ya. Jadi tidak dibiarkan begitu saja. Karena kan responnya sudah negatif ya. Ada apa nih? Kenapa? Kok bosan? Dan hanya satu orang. Itu kan harus dipertanyakan kenapa hanya satu orang gitu kan. Di antara semua itu kan ada berapa kemarin? Bukan, yang online. Online. Yang di sini tuh 40 ada? 40 nih, ada. Ada? Enggak. Satu kelas Mandu, satu. Jadi 24. 24 ya? 26. Ada 26. Ya, 26 itu hanya satu dia aja yang bosan. Cuman satu ada yang sedih, itu yang masalah. Sedih sama bosan. Yang paling ini banget kan yang bosan gitu. Kalau yang sedih mah memang keadaan di keluarganya ada yang ini, jadi itu masih ada keterpaksaan gitu kan. Sedih. Nah, bosan itu kan
kita refleksi diri juga, bosan apakah materi kita yang membosankan, metode kitanya yang betul, itu kan bagian diagnosis ya. Jadi maksudnya evaluasi kita untuk nanti tindak lanjut berikutnya dalam itu. Betul ya. Jadi ketika pun nanti dalam melaksanakan layanan ya seperti itu ya, ketika semuanya responnya positif, kok ada berapa anak yang sepertinya beda nih ekspresinya kok negatif gitu. Jadi tindak lanjut berikutnya adalah melaksanakan, menjadwalkan pertemuan berikutnya, berdiskusi empat mata kalau di sini ya istilahnya. Yang kedua, menentukan tindak lanjut dan mengkomunikasikan dengan siswa yang bersangkutan dengan orang tua bila diperlukan. Jadi apa yang kita lakukan? Yang mengundang orang tua, kita sudah biasa ya, teman-teman sudah biasa mengundang orang tua. Kemudian yang berikutnya, ulangi pelaksanaan asesmen pada awal pelayanan jika memang belum terlihat hasilnya. Jadi kita bisa melaksanakan asesmen kembali gitu. Mungkin itu yang ingin saya sampaikan, materinya selesai. Jadi gitu ya. share aja materi yang diagnosisnya belum. Jadi saya juga masih mungkin tambahannya diagnosis itu ya, kalau proses sama hasil kan memang kita asesmennya sudah paham ya gitu. Yang diagnosis itu kan bentuk dari ya istilahnya yang berbeda barangkali ya. Kayaknya Istilahnya aja yang berbeda gitu, makanya diagnostik itu kayak ini ya, observasi nggak sih? Bukan. diagnosis Lebih kalau bahasanya tuh. Kalau dokter yang mendiagnosa penyakit pasien ya, kalau dokter mah gitu. Kita juga sama kan mendiagnosa. Lewat apa? Lewat kita observasi. Iya. Sambil berjalan ini mah. Iya. Sambil berjalan. Iya, jadi data kan kalau misalnya Ini bukan hal yang baru. Iya, sebenarnya cuman Kita nggak sadar, Kita nggak sadar. sudah melakukan sebenarnya. enggak, sebenarnya ada, cuman saya lupa namanya betul, kata Negara gitu. Kita itu tahap-tahap konseling gini gitu, itu tuh sudah ada lebih jelas itu tahapan konseling, salah satunya yaitu. Nah, kadang cuma namanya aja yang berbeda gitu ya. Kayak sebenarnya kan ini lebih dipadatkan nih. Kalau yang itu kan pencegahan, kuratif, preventif, kuratif, development. Ada berapa itu lupa saya. Nah, kayaknya ini mah dipadatkan dalam tiga asesmen tadi ya, proses, hasil, dan diagnosis 3. Jadi dipadatkan ke 3. Sedangkan untuk yang tadi Bu Wina sampaikan itu penjabaran. Dari ini gitu sebenarnya ini hanya dipadatkan saja, tetapi dirumuskan betul. Tetapi sebenarnya untuk konseling itu sendiri kita itu udah ada tahap-tahapannya ya, memang sudah kita lakukan gitu. Itu aja. Ya, insya Allah sudah paham. Kamu sebenarnya paham ya, insya Allah ya, sambil berjalan ya. Ya saling belajar, kita juga sama belajar. Ingatkan lagi ya, kita juga sama-sama belajar. Tidak ada yang saling merasa tinggi ilmunya. Masih sama belajar. Namanya manusia, kadang kita juga. Iya, Kadang lupa diingetin. Iya, saling ingetin ya. Mungkin itu ya teman-teman, kalau tidak ada yang mau disampaikan, terima kasih banget. Ya, cuman saya tambahan ini aja, ini tadi kan apa namanya yang diagnosis segala gitu, yang ada ya, apa tadi? Alur asesmen segala macamnya itu langkah. Itu mohon dibantu nanti untuk aplikasinya di Samaneng ya. Oh, yang itu. Yang itu mohon dibantu ya, karena ya kan kemarin semua budaya gitu, maksudnya biar semua juga paham gitu, jangan bunda aja gitu ya. Jadi tolong nanti Neng, ya Abang, Pamus juga biar tahu semua gitu ya. Jadi kita sama-sama paham, bukan ibu nama menyuruh enggak, cuman kita harus ya sama-sama belajar. Ini kan berarti bagian dari yang tes ya, berarti bagian aplikasi dari asesmen tes yang Ngejar bikin itu. Ya biar tahu gitu kan. Ya nanti kita ya lagi. Pak Bos yang disampaikan? Sudah, insya Allah paham ya. Pak Adik, Abang, yang disampaikan? Cukup ya? Ya. Oke, terima kasih teman-teman atas waktunya, atas responnya, atas diskusinya yang mudah-mudahan bermanfaat ya. Saya juga di sini masih jauh banget dari kepahaman sebetulnya, cuman hanya beberapa hari lebih dulu membaca aja sebetulnya ya. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya mohon maaf atas kekurangannya.
Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari moderator. Ya, fasilitator yang banyak ilmunya, barangkali kita juga sama-sama sharing itu ya. Iya. Sehingga kita bisa untuk memanfaatkan Ya, artinya di lapangan. di lapangan, Implementasi di lapangan. Iya, siap. Mungkin kita bisa menempatkan seperti itu, dan mudah-mudahan Allah mengasih jalan yang terbaik Amin. buat kita semua. Amin. Acara dua telah selesai. Marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi